Selamat datang di Pakar Pancasila, menyelami afkar, menguatkan akar. Pakar Pancasila adalah tempat di mana kita memperluas wawasan dan memperdalam pemahaman kita tentang Pancasila melalui pemikiran para pakar Pancasila. Kali ini pakar Pancasila yang akan kita kaji adalah Insinyur Soekarno sebagai pakar Pancasila pertama dan penggali Pancasila dengan tema bagaimana Soekarno menggali Pancasila sejak tahun 1926. Nah, jadi kenapa kita perlu untuk mengangkat pertanyaan tersebut ya, karena memang pidato Soekarno pada 1 Juni ini adalah gong ya dari perjalanan pemikiran beliau yang terutama beliau mulai ya sejak tahun 1926 ketika Soekarno Muda menulis di majalah Suluh Indonesia Muda ya tulisan yang berjudul Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Jadi tulisan ini adalah awal langkah perjalanan pemikirannya sebagai seorang pemikir, sehingga kemudian pada tahun 1945 tanggal 1 Juni di depan sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK ya, Soekarno lalu menawarkan apa yang dia sudah gali, apa yang dia rumuskan, apa yang dia geluti sejak tahun 20-an itu, dan dia beri nama Pancasila. Nah, kalau kita lihat proses penggalian dari ide-ide Pancasila itu terjadi melalui 3 fase dari pemikiran Soekarno ya. Yang pertama adalah fase nasionalisme yang berkembang pada tahun 1926 sampai 1931 gitu ya. Lalu yang kedua adalah fase Marxisme yang ia kembangkan pada tahun 1932 sampai 33 ya. Dan yang terakhir adalah fase Islamisme ya, fase keislaman yang ia geluti pada tahun 34 sampai 1941 ya. Jadi ini adalah 3 fase pembentukan atau formasi pemikiran Soekarno Muda yang kemudian pada tahun 45 melahirkan Pancasila. Jadi kalau kita ingin memahami keunggulan dari Pancasila, maka kita tidak bisa hanya membaca pidato 1 Juni saja ya, karena 1 Juni ini sekadar gong tadi itu ya, sekadar proklamasi, sekadar deklarasi ya, sekadar cahaya ya yang terpancar ya, tetapi kemudian proses pembentukan cahaya itu proses pembentukan suara yang menggelegar pada tanggal 1 Juni itu hanya bisa kita ketahui di dalam perjalanan sebelumnya, di dalam perjalanan pemikiran terutama sejak tahun 1925. Nah, sekarang fase pertama adalah fase nasionalisme ketika Soekarno menemukan nasionalisme dan membangun nasionalisme sebagai ideologi politik yang dominan ya di samping ideologi politik yang lain, terutama yakni Islamisme dan Marxisme. Kita tahu sendiri ya, Soekarno juga seorang Muslim. Soekarno juga sebelum mengenal nasionalisme adalah anggota dari Sarekat Islam yang ideologi sosialisme Islam ya kan. Soekarno juga seorang Marxian ya, meskipun dia bukan seorang komunis ya, bukan anggota PKI ya kan. Ini perlu digarisbawahi ya, Soekarno bukan anggota PKI ya. PKI itu kan sudah berdiri ya kan setelah berdirinya Sarekat Islam ya.
Tetapi Soekarno sejak awal bukan anggota PKI karena dia kemudian mendirikan PNI, ya, Partai Nasional Indonesia, pada tahun kalau nggak salah 1925-an ya. Nah, fase pertama nasionalisme adalah fase di mana Soekarno sebagai seorang ideolog muda, ya, tahun 26 itu berarti dia berumur 25, itu sudah menulis sebuah tulisan yang sangat panjang, ya, sangat cerdas sekali. Dia berusaha untuk menjadikan nasionalisme sebagai titik temu, ya kan, antar ideologi, ya, antara Islamisme dan Marxisme gitu. Nah, kata Soekarno, meskipun ketiga ideologi ini memiliki perbedaan yang sangat tajam, tetapi tidak kemudian menutup kemungkinan dari para pengikutnya gitu untuk saling bersatu, untuk saling bersahabat. Kenapa? Karena kita memiliki musuh bersama yang sama, yakni kolonialisme Belanda, ya, penjajahan gitu. Nah, jadi persatuan ini juga bukan hanya karena ada musuh di depan, ya, tetapi juga karena menurut Soekarno ada titik-titik persamaan yang membuat ketiga ideologi ini bisa bersatu. Gitu. Pertama, ya kan, Soekarno sendiri mendefinisikan nasionalisme itu sebagai rasa kebangsaan yang luas, ya, seluas udara gitu, ya. Seluas udara itu artinya udara memberikan kesempatan kepada siapa saja yang mau hidup, ya, di dalamnya gitu, ya. Dengan udara semua orang bisa hidup gitu, ya. Dengan nasionalisme yang bagaikan udara itu, maka Islamisme itu juga bisa hidup, ya, di dalam nasionalisme. Marxisme juga bisa hidup di dalam nasionalisme. Kenapa? Ya karena umat Islam atau Islam itu selalu mengajarkan pemeluknya untuk mencintai tanah air, kata Soekarno. Dimanapun berada, umat Islam itu selalu mencintai tanah air. Ya, Soekarno sendiri seorang Muslim, ya, tentu dia merasakan hal itu. Gitu. Dan inilah yang dia sebut sebagai nasionalisme Islam. Demikian juga dia mengajak kaum sosialis, ya, untuk mendahulukan terlebih dahulu perjuangan nasional, ya, perjuangan mendirikan negara nasional yang merdeka, kata Soekarno. Agar cita-cita sosialisme itu bisa kita bangun, maka teman-teman sosialis ini harus mampu mewujudkan otonomi nasional, kata dia. Otonomi nasional ini adalah otonomi ini kemerdekaan, ya, kemerdekaan nasional. Merdeka dulu menjadi sebuah bangsa, baru kita bisa mewujudkan cita-cita sosialisme gitu, yakni keadilan sosial. Sehingga kemudian, ya, kaum Marxian ini marilah saling bersatu, ya, dengan gerakan nasionalis. Demikian juga misalnya Soekarno mencoba untuk mempertemukan, ya, Islam dengan Marxisme itu dengan menunjukkan dimensi sosialistik, ya, di dalam Islam gitu, ya. Kata Soekarno, ya, Islam itu sama dengan sosialisme dalam konteks gitu kan, kritiknya terhadap riba, ya, terhadap Merwarder, ya. Jadi kalau di Islam disebut riba, kalau di kapitalisme disebut Merwarder, ya. Merwarder itu adalah nilai tambah, ya kan. Nilai tambah artinya ketika buruh, ya, yang merupakan pekerja itu seharusnya mendapatkan upah tambahan, ya, dari keuntungan yang disebabkan oleh pekerjaannya, tetapi upah tambahan itu, keuntungan tambahan itu tidak diberikan kepada pekerja, tetapi ditumpuk, ya, menjadi tumpukan-tumpukan yang melahirkan kapital atau kapitalisme. Dan Islam mengutuk itu. Soekarno menyitir surat Ali Imran ayat 30, ya, gitu, yang menyatakan bahwa Allah melarang, ya, praktek riba di dalam diri umat Islam. Demikian juga kata Soekarno, Islam itu mengkritik atau melarang penumpukan harta yang berlebihan, ya, yang di dalam istilah sosialisme itu adalah kapital atau kapitalisme. Islam juga memiliki ajaran tentang zakat, ya, yang memerintahkan atau yang menyiratkan adanya hak harta kita di setiap jadi hak fakir miskin di setiap harta kita. Dan ini adalah prinsip utama dari kesetaraan sosial yang juga
dicita-citakan atau dimuliakan oleh sosialisme. Jadi akhirnya berdasarkan titik temu ini lalu Soekarno menawarkan persatuan, ya, menawarkan nasionalisme sebagai tempat Islam dan sosialisme ini bersatu. Nah, nanti di dalam perjalanannya kita akan melihat bahwa ketiga ideologi ini juga ada di dalam Pancasila, gitu ya. Keislaman itu ada di dalam ketuhanan, ya, sila ketuhanan. Lalu kemudian nasionalisme itu ada di dalam sila kebangsaan, dan sosialisme itu ada di dalam sila kesejahteraan sosial, ya, di dalam Pancasila Soekarno. Nah, ini adalah fase pertama dari penggalian ide kebangsaan yang nantinya akan menjadi salah satu ide dari Pancasila. Lalu yang kedua adalah fase kedua, yakni fase Marhainisme yang ia geluti pada tahun 32 sampai 33, terutama ketika Soekarno aktif di dalam gerakan partai politik, ya. Pada awalnya adalah PNI, lalu kemudian ketika PNI membubarkan diri karena Soekarno keluar masuk penjara, gitu ya. Lalu ex anggota PNI yang masih setia dengan Soekarno mendirikan Partai Indonesia atau Partindo. Lalu kemudian pengurus Partindo memberikan kepercayaan, memberikan hak, memberikan wewenang kepada Soekarno untuk merumuskan ideologi dari Partindo yang membuatnya merumuskan Marhainisme. Marhainisme, ya, berakar kata dari marhen atau wong cilik, wong kromo, wong alit, ya, orang rakyat jelata yang dimiskinkan oleh kolonialisme dan kapitalisme. Jadi definisi marhen itu adalah rakyat kecil yang dimiskinkan oleh kolonialisme dan kapitalisme, gitu ya. Lalu kemudian ideologi marhainisme itu atau marhen itu kemudian diangkat menjadi prinsip ideologis di dalam Marhainisme yang berisi dua gagasan utama. Yang pertama adalah sosio-nasionalisme, yang kedua sosio-demokrasi. Sosio-nasionalisme ini adalah nasionalisme masyarakat, sosio-demokrasi adalah demokrasi masyarakat, ya. Jadi sosio ini berarti atau bermakna masyarakat. Masyarakat artinya kondisi material dari masyarakat, kondisi real dari masyarakat. Jadi baik nasionalisme maupun demokrasi itu harus dibangun, ya, di atas kondisi material masyarakat, di atas kondisi produksi ekonomi masyarakat, gitu. Kalau kondisi produksi ekonomi masyarakat itu ternyata kapitalistik, gitu ya, di mana masyarakat atau marhen itu hanya menjadi buruh yang dieksploitasi, maka nasionalisme dan demokrasi harus mengangkat nasib para buruh itu, ya, menjadi lebih layak, gitu ya. Meskipun perlu kita catat bahwa skup dari marhen ini bukan hanya buruh, ya, tapi juga semua rakyat kecil, petani, pedagang kecil, ya, yang dimiskinkan oleh kolonialisme dan kapitalisme. Jadi nasionalisme kita harus nasionalisme yang di kakinya, kata Soekarno, itu harus dijejakkan di kehidupan material masyarakat. Kalau kehidupan material masyarakat itu pincang, maka nasionalisme itu harus menolong, harus mengentaskan, ya, harus mengemansipasi kondisi kepincangan masyarakat itu menjadi kondisi yang lebih adil. Demikian juga dengan demokrasi. Demokrasi kita itu bukan hanya demokrasi politik, tapi demokrasi sosial, ya. Demokrasi yang tidak hanya memenuhi hak-hak politik, demokrasi yang tidak hanya menciptakan kesetaraan di dalam kehidupan politik, tapi juga kesetaraan di kehidupan atau di bidang ekonomi. Kenapa? Karena kesetaraan politik saja itu tetap akan melanggengkan kondisi masyarakat yang pincang, gitu ya. Ketika yang hanya menjadi wakil rakyat, ketika yang hanya menjadi pemimpin politik itu adalah, kalau istilah Soekarno, kaum borjuis, ya kan, maka ya sama saja, kan, gitu kan. Pada awalnya borjuis itu berkuasa di perusahaan, ya, lalu kemudian melalui demokrasi politik maka mereka juga berkuasa di negara, gitu
ya, berkuasa di parlemen, berkuasa di eksekutif, sama saja. Jadi demokrasi politik menurut Soekarno adalah diktator van het kapitalisme. Ya. Jadi bagian dari diktator kapitalisme itu demokrasi politik atau demokrasi parlementer dia sebutkan, yang merupakan karakter dari demokrasi Eropa gitu, dan Amerika, demokrasi Barat gitu. Nah, berbeda dengan demokrasi politik, demokrasi Indonesia adalah demokrasi sosial, demokrasi yang juga ya berdasarkan kesetaraan politik itu lalu menciptakan kesetaraan ekonomi gitu. Jadi demokrasi yang kita wujudkan demi keadilan sosial. Kita lalu kemudian melihat bahwa sosiodemokrasi dan sosionasionalisme ini adalah salah satu ide dari apa yang dia sebut sebagai trisila, tiga sila, yang merupakan perasan dari Pancasila. Nah, fase terakhir adalah fase keislaman ketika Soekarno diasingkan di Ende Flores ya, ketika beliau merasakan kesendirian, ya keterasingan, maka kedekatannya dengan Tuhan itu semakin terasa ya, spiritualitasnya itu semakin matang gitu, dan akhirnya dia memutuskan untuk mendalami ide-ide keislaman ya. Soekarno kemudian surat-suratan ya dengan Hasan ya, pimpinan Persis atau Persatuan Islam ya. Soekarno juga menggeluti ide-ide Jamaluddin Al-Afghani ya. Soekarno membaca buku The Spirit of Islam dari Sayyid Amir Ali ya kan, yang mengkritik berbagai ketaklidan di dalam masyarakat Muslim ya, lalu menyerukan rasionalisme Islam. Nanti kita akan bahas satu saat ya tentang rasionalisme Islam yang digandrungi oleh Soekarno ini. Nah, tapi yang penting di dalam fase keislaman ini adalah bertemunya Soekarno dengan ide ketuhanan ya. Jadi Soekarno mulai menyadari bahwa ketuhanan itu adalah ide yang penting juga untuk dimasukkan di dalam kerangka pemikiran. Nah, sosionasionalisme, sosiodemokrasi ya, yang menjadi bagian dari Marhainisme ditambah ketuhanan, itulah yang pada tanggal 1 Juni 45 dia namakan Pancasila. Jadi kalau dalam pidato 1 Juni kan dia menyatakan kalau saudara-saudara anggota sidang BPUPK ini tidak suka dengan angka 5, saya kasih angka 3, yakni Trisila ya kan. Kalau nggak suka angka 3, saya kasih angka 1, yakni Ekasila, gotong royong. Trisila ini apa? Kata Soekarno, yang pertama sosionasionalisme, yakni keterkaitan antara sila kebangsaan dan kemanusiaan ya kan. Kebangsaan sila pertama ya, 1 Juni 45 itu sila pertama, lalu kemanusiaan sila kedua ya, kalau diikat digabungkan menjadi sosionasionalisme ya, nasionalisme yang manusiawi, nasionalisme yang masyarakat tadi. Yang kedua sosiodemokrasi, ini keterkaitan antara sila demokrasi dan sila kesejahteraan sosial, dan terakhir sebagai sila kelima sebagai sila dasar ya, yang mendasari sila-sila politik tadi itu adalah ketuhanan. Jadi seperti itu proses Soekarno menggali nilai-nilai Pancasila, sehingga kemudian sebenarnya Pancasila bukan ide yang lahir di dalam sidang BPUPK semata, tapi sudah ia geluti ya kan, ia rumuskan, ia bangun panjang sekali sejak tahun 1926. Adapun berbagai pertanyaan masyghul ya, misalnya kenapa Soekarno menjadikan kebangsaan sebagai sila pertama bukan ketuhanan, kenapa Soekarno menjadikan ketuhanan sebagai sila kelima bukan sila pertama, akan kita diskusikan di Pakar Pancasila selanjutnya. Terima kasih.